Halo, assalamualaikum. Kita mau ngomong cerita, mau cerita. Saya sehari-hari kan melakukan aktivitas berbagai macam ya. Nah, kemudian saya liput ya dikit-dikit lah. Yang penting jadi konten. Jadi kali ini kebetulan anak-anak tim saya itu baru memperbaiki kolam yang bocor. Jadi saya video tuh kolam-kolam yang diperbaiki. Jadi kita memperbaiki kolam yang bocor. Jadi kita punya sekitar 72 kolam di unit produksi kita, di Aquacakra, unit Aquacakra sebenarnya. Jadi itu kolam-kolam banyak banget. Jadi ya biasalah perawatan udah sekian tahun dia kolam itu, jadi banyak yang bocor. Nah, kita kalau nembel kolam satu-satu dengan lem atau dengan terpal, nanti sobek-sobek ditempel itu effortnya cukup tinggi. Makanya kita nembelnya daripada kita kecil-kecil nembelnya, kita ganti semuanya pakai plastik. Nah, kenapa? Karena sebenarnya lebih murah, pakai plastik itu lebih murah daripada kita harus nembel, tenaga, waktu, hilang semuanya. Jadi kita cover pakai plastiknya menggunakan plastik UV. Kenapa kok milih plastik UV? Karena plastik UV ini kalau kena air tahan lama ya. Jadi dia cukup kuat untuk menahan beban, menahan panas ya, menahan air itu sendiri gitu loh. Dan dia lentur gitu, ketika nanti kena air kan ketarik-tarik tuh, nah lentur. Makanya kita milih plastik UV. Nah, ini dia cara pemasangannya untuk plastik UV yang kami lakukan. Jadi sebelum kita masuk ke kolam, plastik-plastik ini kita ukur dulu luasan kolam, panjang kali lebarnya kolam kita ukur, kita titik-titik, kita garis dulu, kita pakai spidol, itulah biasa pakai. Yang penting dapat ukurannya kolam, panjang kali lebarnya. Kemudian habis panjang kali lebar kena satu-satu, kemudian kita lipat. Nah, ini proses pelipatannya. Yang video ini mungkin yang Anda saksikan sudah proses pelipatan, proses menghitungnya nggak ke video soalnya. Jadi sudah ada tempat lipatan seperti itu. Jadi samping kanan, samping kiri sudah kita lipat, karena itu plastik itu ukurannya ya 4 meter lebar, panjangnya 5,5. Sedangkan ukuran kolam itu 2 kali 4. Jadi yang 5,5 itu kita lipat di ukuran dikurangi, berarti 5,5 kurangi 4 ya, berarti sekitar ada 1,5 meter, jadi 75. Kemudian yang samping 2 meter, berarti 1 meter lipat sama, karena diukur kan hasilnya sama. Nah, setelah tujuannya dilipat itu supaya plastik ini bisa masuk ke kolam, pas dengan ukuran kolam, tidak ngelipet-ngelipet dan hasilnya rapi kayak gitu. Nah, prosesnya kita bawa ke kolam. Jadi lipetan itu bawa ke kolam, masuk ke kolam, di kolam kita gelar dulu yang bagian lantai dulu, yang bagian bawah dulu kita gelar semuanya. Sudah pas dengan ukuran kita, udah pas karena udah diukur sebelumnya. Ukuran pas, tinggal dindingnya. Nah, tinggalnya dari lipetan itu kita naikkan ke atas, kita serampingkan, dilipetkan, dimasukkan ke bagian luar. Nah, proses ini yang memang agak sulit. Kenapa? Karena butuh kerapian dan keahlian khusus. Keahlian khusus untuk melipat. Kelahirkan khusus apa? Kalau teman-teman sering lipat kado tuh, pinter berarti sudah bisa. Jadi di samping-samping itu harus dilipat yang rapi, karena nanti kalau nggak rapi malah bisa terjadi kebocoran. Misal kelipat gitu kena air kan berat tuh air. Nah, kelipat kayak gitu nanti malah bisa bocor. Jadi lipatannya harus rapi kayak gitu. Nah, dengan persiapan dilipat dulu sebelum masuk ke kolam itu bisa membuat dia lebih rapi, dan plastiknya lipatannya sama, kanan kiri depan belakang itu sama semua gitu. Jadi enak, nggak usah kalau satu roll itu tiba-tiba langsung masuk ke itu, biasanya kanan kiri nggak sama, yang depan belakang juga nggak sama. Jadi malah tarik-tarikan, kadang yang sini lebih banyak banget, yang sana, yang sebelah kiri lebih banyak bisa narik, yang sebelah kanan nggak bisa narik karena kehabisan. Nah, untuk menghindari itu jadi perlu diukur terlebih dahulu. Oke ya. Nah, setelah terpasang dilipat, jadi itu agak proses agak lama adalah di proses ngelipatnya. Proses agak lama dan proses pelipatan yang ada di situ itu agak lama memang, karena plastiknya besar ya, jadi perlu dirapikan detail yang di situ yang paling lama proses pelipatannya. Kemudian setelah selesai dilipat, dilipat samping udah rapi semuanya. Nah, kita lakukan pengisian air. Kenapa kok belum dilubangi sudah diisi air kayak gitu? Kan itu ada lubang pembuangan, tapi memang tidak sengaja kita tidak lubangi dulu. Kenapa? Karena
kita pastikan pertama untuk memastikan bahwa plastik itu tidak bocor, yang kedua supaya kalau bahasa Jawa mapan gitu loh, biar mapan plastiknya ada sela-sela biar bisa masuk. Nah, kalau semuanya sudah mapan baru kita proses pelubangan. Kalau dilubangin dahulu kemudian baru diisi air, biasanya nanti ketarik plastiknya, ya kan, ketarik, nanti di lubang itu jadi geser, bocor, ya kan. Nah, makanya kita nggak dilubangin dulu. Memang sengaja. Ini benar-benar sengaja loh, ini bukan yang tidak sengaja kemudian saya ngomong sengaja, enggak. Ini memang sengaja saya lakukan itu supaya tidak. Halo. Bagi teman-teman yang cari ikan hias, manfish, gupi, moli, plati, glowfish, cupang, bisa langsung datang ke Aqua Cakra. Bagi teman-teman yang di Jogja, bisa langsung searching di Google Map Aqua Cakra. Atau mungkin bagi teman-teman yang di luar Jogja, bisa langsung hubungi Instagramnya @aquacakra atau WhatsApp di nomor di bawah ini. Oke, kita lanjut videonya ya. Tidak terjadi kebocoran. Kenapa kok kita tahu? Berdasarkan pengalaman, gitu aja. Nah, setelah selesai diisi air, mungkin kita isi air dulu sampai penuh, biar mapan tadi plastiknya, biar sesuai dengan lekuk-lekuannya itu semuanya udah mapan semuanya. Baru besok ketika kita mau ngores itu baru dibolong. Pakai cutter aja ditanda silang, dibolong kayak gitu, kemudian nanti dikasih klem buat pralonnya. Kayak gitu. Proses pembolongannya belum saya lakukan karena ini baru proses pemasangan plastik ya. Jangan kemarin yang tanya, wah kutu airnya belum panen, kapan panennya? Nanti ada konten sendiri. Ini juga mungkin bisa jadi nanti ada konten sendiri bagaimana memasang itu biar konten saya banyak. Ya toh? Oke, gitu ya teman-teman. Jadi hari ini saya melakukan perawatan kolam, menembel kolam dengan cara yang praktis sih. Kalau pakai lem ya murah, cuma tenaga dan macam-macam. Nah, tips juga nanti buat teman-teman yang menggunakan kolam seperti saya, terpal, daripada nempel-nempel mending dilapisi plastik cepat. Dan itu mungkin harganya kita kemarin bikin itu satu kolam dengan ukuran 5,5 kali panjang plastiknya ya, 5,5 kali 4 itu habisnya sekitar 240-an karena 1 meternya itu 40.000 ya, kali 5,5 gitu aja. Berapa itu? 230-an lah. Sembuh, hitung sendiri ya. Nah, nanti kalau terjadi kebocoran ternyata plastik UV itu karena plastik itu nempelnya gampang. Bisa menggunakan lakban yang warna hitam itu loh. Lakban yang warna hitam langsung tempel aja karena kelatup sama plastik lengket banget. Nah, lakban itu juga tahan air, jadi kalau bocor tempel itu aja. Kemudian, wah ternyata kurang, harus disambung. Nah, bisa nggak? Plastik UV itu kan plastik ya, bisa disambung pakai press. Pressnya pakai apa? Alat apa yang pasti ada di rumah kalian? Pakai setrika aja. Jadi bawahnya pakai besi atau hulu atau apa, kemudian atasnya dikasih kertas atau koran, setrika aja, nanti lengket sendiri itu karena plastik ya. Namanya plastik kan kalau kena panas lengket. Nah, itu caranya paling mudah, nggak usah beli lem atau apa-apa, udah pakai itu aja gampang. Makanya kami menggunakan plastik UV itu karena apa? Karena perawatannya misal terjadi kebocoran lebih mudah daripada menggunakan terpal. Terpal mudah iya sih, tapi mudah plastik UV kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman kalau mau bikin kolam, saran saya pakai plastik UV aja. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.